Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Kita ketemu lagi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, tetap pada bab yang pertama, yaitu kita membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, anak-anak sekalian, kemarin pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Saya berharap dengan adanya materi yang pertama kemarin, kalian sudah minimal mengetahui seperti apa bentuk dari surat lamaran pekerjaan. Dan terlebih lagi saya juga berharap kepada kalian juga bisa membuat surat lamaran pekerjaan dengan benar. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi di dalam pembelajaran bab 1 ini. Namun materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang daftar riwayat hidup. Karena sebuah surat lamaran pekerjaan itu selalu melampirkan yang namanya daftar riwayat hidup. Kalau orang-orang biasanya menyebut CV atau kurikulum vitae. Nah, bahasa Indonesianya adalah daftar riwayat hidup. Lalu bagaimana cara kita membuat daftar riwayat hidup? Mari kita bahas materi ini satu persatu. Yang akan kita pelajari hari ini adalah isi dari daftar riwayat hidup. Kira-kira isinya seperti apa daftar riwayat hidup itu? Saya sebut saja CV gitu ya, supaya lebih mudah. Nah, anak-anak, untuk yang pertama harus kalian cantumkan di dalam CV itu adalah data pribadi kalian. Data pribadi yang dimaksud itu apa saja? Yang pertama meliputi nama kalian. Jadi dimulai dari data pribadi dulu. Nama kalian, terus kemudian berkaitan dengan kelahiran, yaitu tempat dan tanggal lahir kalian. Terus yang ketiga jenis kelamin kalian. Terus berikutnya bisa ditambahkan dengan status perkawinan. Bisa juga ditambahkan dengan identitas kalian. Kalau identitas itu hubungannya dengan KTP, kalau nggak punya KTP ya bisa pakai SIM. Jadi kalau kalian sudah bekerja nanti, sudah lulus sekolah, maka yang berlaku identitasnya adalah KTP atau SIM. Kalau untuk kalau untuk kartu pelajar itu tidak dapat digunakan. Berikutnya anak-anak, setelah identitas yaitu alamat kalian. Jadi kalian harus menambahkan alamat kalian. Siapa tahu kalian ketika melamar itu diterima dan perusahaan ingin mengirim surat pemberitahuan bahwa kalian diterima itu melalui kantor pos. Maka yang dituju adalah alamat rumah kalian. Makanya di dalam CV atau daftar riwayat hidup harus dituliskan di mana alamatmu. Selain itu berikutnya juga nomor HP. Nomor HP ini penting. Kenapa? Berkaitan dengan pemberitahuan tadi. Kalau biasanya perusahaan tidak mengirim surat, maka bisa melalui telepon. Jadi kalian ditelepon. Hasil dari wawancara kalian kemarin telah selesai. Kalian dinyatakan lolos dan siap atau bisa bekerja di perusahaan ini. Nah, itu adalah beberapa cara pemberitahuan tentang kelulusan kalian di dalam melamar pekerjaan. Bisa juga melalui email. Jadi email itu juga harus dicantumkan. Karena sekarang zamannya sudah modern anak-anak. Orang berkirim surat itu jarang pakai kantor pos. Tapi biasanya mengirim surat melalui email supaya cepat nyampe. Nah, selain dari 8 poin ini, data pribadi itu bisa juga kamu tambahkan yaitu warga negara atau kewarganegaraan. Kewarganegaraan kalian mana? WNI, boleh demikian. Bisa juga kalian tambahkan agama. Agama kalian Islam, boleh. Bisa juga kalian tambahkan tinggi badan kalian. Jadi tinggi badan boleh dimasukkan dalam data pribadi. Misalkan
lowongan seorang perawat. Nah, di rumah sakit itu misalkan membutuhkan perawat yang tinggi. Tingginya itu tidak boleh kurang dari 170. Nah, kalau kalian tidak mencantumkan tinggi badan kalian, otomatis akan ditolak. Ya, jadi tinggi badan itu biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang membutuhkan karyawannya, misalkan tinggi badannya harus di atas rata-rata. Begitu ya. Selain tinggi badan, boleh juga berat badan. Kamu tambahkan pada data pribadi, boleh, silahkan, tidak masalah. Ini adalah yang pertama yang harus kamu cantumkan di dalam CV. Lalu yang kedua adalah pendidikan kalian. Penting pendidikan itu. Karena pendidikan kalian itu akan dicek oleh perusahaan. Nah, untuk memahami penulisan tentang pendidikan, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, jika pada subjudul hanya ditulis pendidikan saja, maka urutan penulisannya boleh terbalik. Misalkan tadi nomor 1 adalah data diri, nomor 2 adalah pendidikan. Kamu nulisnya hanya pendidikan saja loh ya. Maka penulisannya itu boleh terbalik. Terbalik itu artinya gimana? Dari yang pendidikan tertinggi ke yang terendah. Seperti contoh yang ada di situ. Tahun 2016 lulus S1. Tahun 2012 lulus SMK. Tahun 2010 lulus SMP dan seterusnya. Dimulai dari pendidikan tertinggi dulu, yaitu S1. Kemudian dilanjutkan yang kedua lulus SMK atau SMA. Yang ketiga lulus SMP, yang keempat lulus SD, yang kelima mungkin bisa lulus TK atau PAUD, gitu ya. Jadi apabila kalian menuliskan di dalam subjudulnya hanya pendidikan saja, maka urutannya boleh terbalik dari yang tertinggi menuju ke yang terendah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua yang harus kalian ketahui adalah jika pada subjudul hanya ditulis, bukan hanya ya, kalau pada subjudul ditulis riwayat pendidikan, ingat-ingat, pendidikan dengan riwayat pendidikan beda, maka urutan penulisannya tidak boleh dibalik. Artinya apa? Harus dimulai dari yang terendah menuju ke yang tertinggi. Dimulai dari SD, SMP, SMA, barulah ke perguruan tinggi. Jadi diingat-ingat baik-baik. Kalau kalian menuliskan nanti di subjudulnya itu riwayat pendidikan, maka yang namanya riwayat itu harus kronologis, dimulai dari awal hingga akhir. Paham ya sampai sini ya? Beda kalau kalian menuliskan hanya pendidikan saja, boleh dibolak-balik. Itu bedanya. Berikutnya yang ketiga. Lalu apabila kalian pernah mengikuti pendidikan baik di jenjang formal maupun non formal. Formal itu artinya melalui sekolah, melalui bangku sekolah, itu ya, itu namanya pendidikan formal. SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu adalah pendidikan formal namanya. Kalau pendidikan non formal itu salah satu contohnya adalah kursus, ya. Kursus itu termasuk ke dalam pendidikan non formal. Kalau kamu sudah sekolah, lulus perguruan tinggi, berarti kamu selesai pendidikan formal. Selain itu, ternyata kamu juga mengikuti kursus di luar. Maka kamu punya dua pendidikan, yaitu formal dan non formal. Kalau punya dua pendidikan seperti ini, maka yang harus kamu tuliskan terlebih dahulu adalah pendidikan formal. Baru disusul dengan pendidikan non formal. Jangan terbalik. Yang ditonjolkan non formal dulu baru formal. Keliru. Diingat-ingat ya. Jadi yang ditonjolkan utama atau yang ditulis pertama itu adalah pendidikan formal dulu, baru ditambahkan yang non formal. Ini yang ketiga. Yang keempat sama ya dengan yang ketiga tadi, cuma
Ini bedanya apabila kamu pernah mengikuti pendidikan di dalam dan di luar negeri. Maka yang ditonjolkan itu pendidikan dalam negeri dulu, yang di luar negeri berikutnya. Jangan terbalik. Sama dengan formal dan non formal tadi. Ini adalah isi yang kedua dari daftar riwayat hidup. Penulisannya kalian harus paham. Nanti dia akan saya beri contoh. Kita lanjut slide berikutnya. Yang ketiga, yang harus kalian cantumkan itu adalah pengalaman kerja. Kenapa pengalaman kerja ini penting? Karena biasanya pengalaman kerja itu digunakan untuk menambah poin plus kalian. Sekarang begini, bayangkan satu perusahaan yang melamar banyak, ya kan? Saya ambil contoh, misalkan kamu melamar di sebuah perusahaan A, kemudian saingamu ada 3, tapi kamu unggul di dalam CV-mu itu, yaitu kamu mencantumkan pengalaman kerja. Kamu pernah bekerja di perusahaan lain sebelum kamu melamar di situ. Maka anak-anak sekalian, perusahaan itu akan melihat orang yang punya keterampilan dengan orang yang tidak punya keterampilan. Dari mana melihatnya? Ya dari pengalaman kerja itu. Berarti orang yang sudah pernah bekerja, dia sudah terampil. Beda dengan yang belum pernah bekerja atau baru lulus. Itu biasanya di nomor 2-kan. Jadi pengalaman kerja penting kamu cantumkan di dalam CV. Supaya apa? Menambah poin plus pada lamaranmu itu. Lalu yang berikutnya, selain itu, pengalaman kerja itu harus ditulis secara kronologis. Tadi sudah saya jelaskan kronologis. Kronologis itu artinya dari A sampai dengan Z, dari awal sampai dengan akhir. Maksud dari kronologis di sini adalah kamu harus menyebutkan kapan kamu mulai bekerja. Maksudnya bekerja di perusahaan yang dulu, sebelum kamu melamar di perusahaan yang baru. Kapan kamu bekerja di perusahaan yang lama itu? Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Itu harus masuk di dalam pengalaman kerja. Lalu yang kedua, selain itu kamu harus mencantumkan menjabat sebagai apa di perusahaan yang lama itu. Harus kamu cantumkan. Misalnya sebagai direktur, sebagai customer service, sebagai teller atau yang lainnya. Itu harus tercantum. Untuk apa? Supaya perusahaan yang baru tahu, oh ternyata dia ini dulu mantan direktur di sana. Berarti dia sudah paham tentang tugasnya kalau ditempatkan menjadi seorang direktur. Kira-kira seperti itu. Lalu yang ketiga, kamu juga harus menyebutkan nama perusahaanmu yang dulu. Misalkan kamu pernah bekerja di Bank Jatim. Sebutkan saja pernah bekerja di Bank Jatim. Itu ya, harus disebutkan nama perusahaan yang lama. Ini adalah isi yang ketiga dari CV. Lanjut slide berikutnya. Yang berikutnya adalah keterangan lain. Keterangan lain ini yang dimaksud adalah biasanya meliputi kemampuan kalian, ya. Selain pendidikan formal dan non formal, keterangan lain ini biasanya mencantumkan keahlian khusus yang kalian miliki. Salah satunya mungkin contohnya ya, saya beri contoh di situ. Kamu bisa mengoperasikan Microsoft Office mulai dari Word, Excel, PowerPoint ya, dan yang lain-lainnya itu kamu bisa mengoperasikan. Itu menjadi poin plus kalau kamu punya keahlian khusus seperti itu. Lalu yang kedua, penguasaan bahasa asing tertentu. Bahasa asing itu tidak hanya bahasa Inggris loh ya. Kadang-kadang perusahaan itu memerlukan karyawan yang bisa berbahasa Jepang. Maka kalau kalian pernah belajar bahasa Jepang, tampilkan di dalam CV, tampilkan di dalam daftar riwayat hidup, pernah kursus bahasa Jepang. Itu menjadi poin plus, karena tidak semua orang bisa berbahasa Jepang. Begitu pula bahasa Mandarin. Ya. Jadi
Yang kedua adalah penguasaan bahasa asing, itu masuk kalian khusus. Yang ketiga, prestasi yang pernah kalian raih. Misalnya prestasi juara Olimpiade MIPA tingkat provinsi, masuk itu menjadi poin plus. Tapi kalau prestasi kalian juara makan kerupuk tingkat kecamatan dalam acara 17-an, enggak masuk ya. Karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang akan kalian lakukan. Atau juara balap karung, enggak masuk ya. Juara-juara seperti itu tidak masuk. Yang dimaksud prestasi itu adalah prestasi, biasanya prestasi akademik berkaitan dengan kemampuan kalian, keilmuan kalian. Lalu berikutnya, organisasi yang pernah diikuti. Jadi kalau kalian pernah ikut organisasi OSIS, boleh kalian cantumkan. Pernah menjadi anggota OSIS atau ketua OSIS di SMK 4 Pancasila dari periode ini ke periode ini, boleh kamu cantumkan. Selain OSIS PMR boleh. Selain itu Karang Taruna boleh. Jadi organisasi-organisasi yang sifatnya positif itu boleh kamu cantumkan. Jangan sampai organisasi-organisasi yang tidak baik yang kamu cantumkan, itu malah mengurangi nilaimu. Ya, apa ada Pak organisasi tidak baik? Banyak, silahkan. Nanti dicek sendiri. Saya nggak akan menjelaskan organisasi apa yang tidak baik. Kalian bisa cek sendiri. Berikutnya, bisa juga kamu tampilkan kegemaran pribadimu. Ya. Kegemaran pribadi itu yang bermanfaat, jangan yang tidak bermanfaat. Misalkan kegemaran pribadi pemain futsal tingkat nasional, boleh, tidak masalah ya. Itu termasuk kegemaran pribadi. Atau mungkin kegemarannya yang lainnya, boleh juga. Terus lanjut berikutnya, kepemilikan sertifikat. Saya sudah bilang berkali-kali kepada kalian, baik secara tatap muka ataupun dalam himbauan-himbauan yang sifatnya tidak resmi, saya pernah menyampaikan, anak-anak, sertifikat yang kalian kumpulkan, baik itu prakerin dan lain sebagainya, penting. Itu dapat menunjang kalian untuk melamar pekerjaan nanti. Tolong disimpan. Apalagi sertifikat juara, tolong disimpan. Itu bisa kalian gunakan untuk melamar pekerjaan dan sekaligus menjadi poin plus. Karena tidak semua orang bisa jadi juara, gitu loh. Nah, juara itu supaya orang lain percaya dibuktikan dengan apa? Dengan sertifikat. Paham ya? Jadi ini adalah poin yang keempat yang harus ada di dalam CV supaya nilai plus kalian bertambah. Lanjut berikutnya. Yang kelima itu adalah referensi pribadi. Referensi pribadi ini sifatnya tidak wajib atau boleh kamu mencantumkan, boleh juga tidak, enggak masalah. Saya dulu ketika melamar pekerjaan tidak saya cantumkan referensi pribadi, enggak masalah. Tapi kalau kamu mau mencantumkan, ya enggak apa-apa. Nah, kalian harus tahu isinya apa referensi pribadi itu. Jadi begini, referensi pribadi itu merupakan keterangan dari orang-orang tertentu tentang dirimu. Ya, jadi kamu menunjuk beberapa nama-nama orang itu sebagai referensi kalau sewaktu-waktu ditanya oleh pimpinanmu bagaimana tentang dirimu itu loh maksudnya. Nah, referensi yang dimaksud atau yang bisa digunakan itu adalah yang pertama, contohnya adalah mantan atasan. Seperti tadi, kamu pernah bekerja di perusahaan A, ya kan? Kamu punya atasan di sana, kemudian kamu keluar dari perusahaan itu, kemudian melamar di perusahaan B. Maka boleh kamu mencantumkan referensi, yaitu siapa? Mantan atasanmu di perusahaan yang A tadi. Supaya kalau si atasan dari perusahaan B itu ingin tahu dirimu lebih dalam, maka bisa tanya ke atasanmu yang dulu. Itu loh tujuannya. Jadi atasanmu yang dulu bisa menceritakan bagaimana kerjamu,
bagaimana sikapmu di kantor dan lain sebagainya. Itu ya, mantan atasan penting. Kalau mantan pacar nggak penting ya. Jadi mantan pacar tidak ada gunanya untuk melamar pekerjaan. Nggak mungkin lah kamu akan mencantumkan referensi pribadi misalnya mantan pacar, nggak penting, paham ya? Makanya saya sering sekali menekankan pacaran yo sebenarnya nggak ada gunanya ketika kalian masih sekolah, malah buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga, nggak penting. Lalu yang kedua, mantan guru atau dosen. Ini loh, guru itu menjadi orang yang penting, dosen juga demikian. Kenapa? Kamu bisa mencantumkan nama-nama mereka di dalam CV-mu. Misalkan si Gaun mau melamar pekerjaan, lalu mencantumkan referensi pribadinya nama saya misalkan. Maka kalau perusahaan ingin tahu tentang dirinya Gaun, perusahaan itu akan telepon kepada saya, akan menanyakan, Pak, dulu ketika Gaun sekolah bagaimana ya sikapnya? Nah, saya ketika ditanya demikian, maka saya akan menyampaikan dengan yang sebenar-benarnya, tidak akan saya tambahi ataupun saya kurangi. Saya akan menyampaikan Gaun itu anaknya pandai, ya, pandai lain sebagainya. Itu penting, Bapak Ibu guru, bisa kalian jadikan sebagai referensi pribadi. Yang ketiga, bisa juga teman sejawat. Misalnya kamu punya teman, dia sudah sukses, boleh kamu cantumkan namanya sebagai referensi pribadi. Intinya, referensi pribadi ini kalian gunakan supaya orang-orang yang kamu tunjuk tadi bisa menceritakan dirimu kepada calon atasanmu. Paham ya sampai sini ya? Ini slide yang terakhir adalah format daftar riwayat hidup. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Yang namanya format atau daftar riwayat hidup itu macam-macam bentuknya. Boleh simpel seperti ini, boleh juga kamu berikan motif-motif keren supaya tidak baku seperti ini, boleh. Yang penting 5 poin tadi harus ada di dalam CV yang kalian buat. Seperti poin yang pertama ini ya, itu adalah data pribadi lain sebagainya itu ya, jelas ya. Terus riwayat pendidikan itu sudah. Terus berikutnya pengalaman kerja, kira-kira seperti itu. Keterangan lain, nah kira-kira seperti itu. Organisasi juga demikian. Referensi, nah ini referensi yang digunakan. Kalian tuliskan namanya. Misalkan Komara Eko Arisandi SPD, guru BP SMK 4 Pancasila Ambulu. Boleh kamu cantumkan demikian. Artinya apa? Sewaktu-waktu pimpinanmu itu ingin tahu tentang dirimu, maka bisa menelpon atau menghubungi referensi pribadi yang telah kalian cantumkan. Ini adalah materi kita pada kesempatan siang hari ini anak-anak. Tolong materi ini dipahami ya. Karena apa? Surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup penting untuk kalian pelajari karena berkaitan dengan dunia kerja kalian nanti ketika lulus. Jadi silahkan ini dipahami dari materi pertama, kedua, dan kita lanjut materi berikutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan ulangan harian. Itu ya anak-anak sekalian. Saya lanjutkan berikutnya, tidak saya masukkan dalam slide. Yang harus atau kalian juga harus paham hal-hal yang perlu kalian pahami saat membuat lamaran pekerjaan. Apa saja itu? Yang pertama, menulis surat lamaran itu harus menarik. Harus menarik. Kenapa? Supaya surat lamaranmu itu beda dengan yang lain. Ingat ya, harus menarik. Harus menarik itu bagaimana? Kamu nanti bisa cek ke Google contoh surat lamaran pekerjaan yang menarik. Ada, silakan dicek. Lalu yang kedua, yang harus kamu ketahui juga,
dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kenapa ini penting? Ya penting karena surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam surat resmi. Maka bahasa yang digunakan juga harus formal, tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak formal atau bahasa sehari-hari, nggak boleh. Karena surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi. Lalu yang ketiga, surat lamaran pekerjaan juga harus menggunakan kalimat yang efektif. Artinya apa? Tidak bertele-tele, nggak usah muter-muter bahasanya. Cukup menggunakan kalimat yang efektif. Nanti akan saya jelaskan materi selanjutnya tentang kalimat efektif. Bagaimana cara membuatnya, gitu ya. Lalu berikutnya, yang terakhir, penulisan surat lamaran harus terbaca dan rapi. Biasanya anak-anak dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu kalian harus menulis tangan. Ditulis dengan tangan, tidak boleh diketik. Itu yang baik. Kenapa? Biasanya tulisan tangan itu mencerminkan karakter yang menulis. Jadi kalau tulisannya rapi, ya, semua, kalau tegak ya tegak semua, kalau miring ya miring semua, maka dapat mencerminkan karakter kalian baik, konsisten dan lain sebagainya. Tapi kalau tulisannya itu amburadul, diwaca ora kenek, ya sembuh, berarti itu sudah karaktermu ya seperti itu. Kalau nggak percaya silakan cek. Nanti lihat tulisan teman kalian. Kalau tulisannya bagus, rapi, ya hurufnya sejajar semua, saya yakin karakternya juga demikian. Beda dengan orang yang tulisan tangannya jelek. Pokoknya syukur nulis, nggak tahu bisa dibaca atau tidak, yang penting nulis. Salah, ya. Ini adalah hal-hal penting yang harus kalian perhatikan pada bagian terakhir ini. Karena dari tulisan sudah bisa mencerminkan karakter kalian. Sekali lagi anak-anak, tolong materi ini dipelajari, dipahami. Ini berguna bagi kalian nanti ketika sudah lulus. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.